Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menggunakan Naschen Soul kedua untuk menyuntikkan beberapa informasi tentang bahasa dan seni kultivasi secara perlahan ke dalam pengertian spiritual Weeping Soul Beast. Syukurlah, dia bisa melakukan ini dengan Naschen Soul kedua ini sebagai media. Kalau tidak ada kultivator transformasi dewa lain yang berani mengadopsi metode injeksi seperti itu. Setelah beberapa saat, mata kayu Han Li yang berjubah hitam berangsur-angsur menjadi lebih jelas, tampaknya telah memperoleh banyak pengetahuan. Han Li menarik segel tangannya sebelum melambaikan tangan ke arah binatang itu. Naschen Soul kedua segera terbang keluar dari Weeping Soul Beast. Namun cahaya spiritual yang berkilauan dari yang pertama telah meredup secara signifikan. Naschen Soul bergoyang sebelum menghilang ke dalam tubuh Han Li lagi. Kamu mengerti apa yang aku tanyakan padamu sekarang? Han Li bertanya. The Weeping Soul Beast berkedip, dan hanya setelah beberapa lama ia menjawab, saya meniru bentuk guru, tetapi saya juga bisa berubah menjadi bentuk lain. Meskipun telah memperoleh banyak pengetahuan, Weeping Soul Beast masih seperti bayi yang baru lahir, jadi ia bahkan tidak tahu cara berbohong. Terlebih lagi, itu telah dipelihara oleh Han Li untuk waktu yang lama, dan upayanya untuk melarikan diri dari kendali Han Li hanyalah reaksi penolakan yang tidak disadari. Setelah memperoleh kecerdasan, ia tidak lagi memiliki niat untuk melawan Han Li, dan malah menjadi sangat menghormatinya. Melalui hubungannya dengan Weeping Soul Bat, Han Li secara kasar dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Weeping Soul Beast, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya, dan Weeping Soul Beast menghilang ke tenggorokannya sebagai gumpalan asap hitam. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya teknik transformasi Anda? Han Li merasa agak penasaran dengan kemampuan Weeping Soul Beast. Han Li yang berjubah hitam mengangguk sebelum melepaskan tangisan tajam. Tiba-tiba, ia merobek jubah hitam saat bulu panjang tebal tumbuh di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ukurannya membengkak secara drastis, berubah menjadi kera hitam besar setinggi sekitar 20 kaki. Han Li mengangkat alisnya saat melihat ini. Jadi apa yang disebut teknik transformasi hanya untuk beralih kembali ke bentuk aslinya. Tepat saat sedikit kekecewaan muncul di hati Han Li, kera raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan harum yang keras saat hembusan angin yin dan busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya tersapu di sekitarnya. Setelah itu, tubuhnya melebar sekali lagi. Bulu di sekujur tubuhnya mulai memerah saat 3 tanduk bengkok perlahan tumbuh dari atas kepalanya. Sebuah tonjolan juga muncul di glabelanya, diikuti dengan mata iblis merah muncul. Pada saat yang sama, wajahnya memanjang, dan giginya berubah menjadi taring tajam. Itu telah berubah menjadi roh jahat yang mirip dengan gambar di punggung Weeping Soul Beast, kecuali itu tampak lebih ganas. Tubuhnya yang besar tingginya sekitar 70 kaki, dan memenuhi seluruh ruang binatang buas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa 3 paku tulang hitam telah muncul di punggung Weeping Soul Beast, yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki. Ada juga ki hitam yang berputar-putar di sekitar paku ini, dan dia dapat dengan jelas mengingat bahwa roh jahat dalam pola di punggung Weeping Soul Beast tidak memiliki paku tersebut. Namun, Raja Hantu tahap transformasi dewa yang telah dimakan binatang itu mampu memanifestasikan tombak tulang yang serupa dengan tangannya, mungkinkah keduanya terhubung? Saat Han Li merenungkan gagasan ini, tubuh Weeping Soul Beast tiba-tiba berubah menjadi awan gelap sebelum menyusut menjadi monyet hitam kecil. Setelah itu, melompat ke kepompong hitam, mencabik-cabiknya sebelum memakannya. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak butuh waktu lama bagi monyet kecil untuk melahap seluruh kepompong besar, setelah itu ia melepaskan teriakan gembira dan melompat ke bahu Han Li, duduk di sana. Han Li mengelus kepala berbulu Weeping Soul Beast sebelum menyimpannya ke dalam gelang Spirit Beast miliknya.
Setelah melakukan semua itu, dia pergi ke ruang serangga terdekat untuk memeriksa kumbang pemakan emas. Kumbang ini masing-masing panjangnya mencapai setengah kaki, dan dia sangat senang melihatnya. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan, dan cahaya biru menyala saat botol hijau kecil itu muncul lagi. Dia melihat botol itu sebentar, mengelusnya diam-diam dengan jarinya. Kalau dipikir-pikir, botol kecil misterius ini menjadi jauh lebih efisien di alam roh. Di masa lalu, butuh 7 hari untuk menghasilkan setetes cairan, tetapi waktu itu telah dipersingkat menjadi 3 hari di alam roh. Yang paling mengejutkan bagi Han Li adalah fenomena yang terwujud dari terciptanya cairan di malam hari juga telah diminimalkan. Di masa lalu, saat berjemur di bawah sinar bulan, semua jenis fenomena aneh akan muncul, tetapi sekarang hanya bersinar dengan cahaya putih redup di bawah sinar bulan. Kecuali jika seseorang memeriksanya dari jarak dekat. Bahkan itu tidak berhasil menarik perhatian seseorang, mereka hanya akan mengira itu sebagai harta tingkat rendah. Han Li menemukan ini setelah dia memulihkan kekuatan sihirnya. Hampir pasti bahwa 7 bulan di alam roh serta peningkatan kelimpahan ki spiritual di sini ada hubungan atas perubahan ini. Ini tentu saja kabar baik bagi Han Li. Tidak hanya dia mampu mengekstrak cairan hijau dari botol yang meningkat, itu juga menjadi lebih bersahaja dan tidak mencolok. Dia bahkan bisa menggunakan botol kecil di depan umum pada beberapa kesempatan dan tidak takut diketahui oleh siapapun. Han Li merenungkan situasinya sebentar sebelum menyimpan botol kecil itu. Dia juga menyimpan Gold Devouring Beetles dan Leopard Kirin Beast ke dalam gelang Spirit Beast miliknya sebelum keluar dari gua. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ada orang-orang yang mengincar plot tanah rohnya, jadi dia tentu saja tidak akan meninggalkan sesuatu yang penting di gua tempat tinggalnya. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru muncul dari dalam kabut 5 warna, bergerak menuju Deep Heaven City. Beberapa hari kemudian, seberkas cahaya melewati tembok kota besar dan tiba di Deep Heaven City. Pada kesempatan ini, Han Li sudah familiar dengan tempat ini, jadi dia segera tiba di depan menara biru yang besar. Tidak banyak kultivator yang keluar masuk menara pada saat ini, dan Han Li melangkah masuk. Menurut apa yang dikatakan Zhao Hugui kepadanya, tidak perlu terburu-buru baginya untuk pergi dan melaporkan plotnya di Tanah Roh. Dia mengunjungi tempat di menara yang dikenal sebagai Aula Armor Surgawi terlebih dahulu, dan diberi setelan armor Dark Azure. Selama pertempurannya untuk Tanah Roh melawan pria dengan nama belakang Weng, lawannya juga mengenakan baju zirah ini, dan itulah yang menahan kekuatan pukulan Han Li di akhir pertempuran mereka. Dia kemudian mencari salah satu pengawal besi hitam di dalam menara dan menanyakan keberadaan regu ke-56 di tim ketiga, dan dia langsung menuju ke lokasi itu. Setelah serangkaian tikungan dan belokan, dia akhirnya berhenti di depan gerbang. Di atas gerbang ada tanda bertuliskan C56 dalam teks kuno. Han Li melihat batasan putih yang berkilauan di gerbang sebelum membalik telapak tangannya, diikuti dengan liontin batu giok biru muncul di tangannya. Dia melambaikan liontin batu giok ke arah gerbang, diikuti seberkas cahaya biru yang ditembakkan, dan batasan putih di gerbang itu langsung hilang. Dia mendorong gerbang itu, dan gerbang itu terbuka dengan cukup mulus. Dia berjalan melewati gerbang dan berada di aula yang luas. Ada beberapa meja dan kursi di dalam aula, serta 2 lorong di kedua sisi aula. Pada saat ini, ada 2 kultivator yang mengenakan baju zirah hitam yang duduk bersebelahan, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Keduanya segera menoleh ke arah Han Li dengan ekspresi terkejut. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah kedua pria itu, di mana dia segera mengangkat alisnya. Kebetulan sekali, salah satu dari 2 pria itu tidak lain adalah pria bermata hijau dengan nama belakang Zuo yang membawa Han Li ke Istana Roh Terbang. Sedikit pengakuan muncul di wajahnya saat melihat Han Li,
Setelah itu dia buru-buru bangkit dan membungkuk dengan hormat. Salam, Senior Han. Mungkinkah kamu adalah pemimpin regu baru kami? Memang, saya telah diberi peran sebagai pemimpin regu ke-56. Saya akan berada dalam perawatan Anda mulai sekarang. Han Li tersenyum sambil melemparkan liontin gioknya ke udara. Hati pria itu tersentak saat dia menangkap liontin giok itu. Dia dengan hati-hati memeriksa liontin giok sebelum mengembalikannya ke Han Li dengan cara yang lebih hormat. Zuo Chong dari regu ke-56 memberi hormat kepada pemimpin regu. Melihat identitas Han Li telah diverifikasi, pria kurus yang tampaknya berusia 30-an, juga buru-buru bangkit. Dong Guo Feng memberi hormat kepada pemimpin regu. Han Li melambaikan tangan untuk mengesampingkan formalitas sebelum bertanya, apakah cuma kalian berdua yang di sini? Selain pendeta Tao Ma dan Perisu yang tidak ada di sini, rekan-rekan Taois kami yang lain semuanya bermeditasi di ruang kultivasi yang sunyi. Kami berdua di sini berpatroli. Apakah Anda ingin saya mengingatkan semua orang tentang kedatangan Anda, Senior? Zuo Chong bertanya. Tidak perlu mengganggu mereka. Aku baru saja tiba di Deep Heaven City dan aku belum terlalu mengenal tempat ini, jadi kamu bisa memberiku perkenalan tentang pasukan kita, jawab Han Li sambil tersenyum. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, Senior, Zuo Chong segera bersumpah. Selama beberapa waktu berikutnya, dia memperkenalkan semua anggota regu mereka ke Han Li, kemudian juga menguraikan misi patroli yang ditugaskan ke regu mereka. Saat Han Li sedang mendengarkan perkenalannya, semburan cahaya keemasan tiba-tiba melintas sebelum bergegas ke aula, meluncur langsung ke arah mereka bertiga. Zuo Chong dan Dong Guo Feng saling memandang saat melihat cahaya keemasan. Han Li dengan santai membuat gerakan meraih, dan cahaya keemasan segera jatuh ke genggamannya sebagai pedang emas kecil, yang melekat pada slip giok merah. Sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk melepaskan slip giok, seseorang tiba-tiba mendorong gerbang aula dari luar. Pada saat yang sama, suara halus seorang pria terdengar. Hehe, apakah itu pedang pembawa pesan dari atasan kita? Sepertinya aku belum terlambat, setelah semu. Hah, kamu. Seorang pendeta Tao yang anggun melangkah ke aula sebelum goyah saat melihat Han Li. Kakak Ma, ini Senior Han, dia ditugaskan menjadi pemimpin regu kita, Zuo Chong bergegas memperkenalkan. Senior Han, junior ini memberi hormat kepada Senior Han. Sedikit terkejut muncul di wajah pendeta Taois saat dia bergegas ke Han Li memberikan penghormatan. Tidak perlu formalitas, rekan Taois Ma. Sepertinya kamu telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir, yang berarti kamu hanya selangkah lagi dari tahap transformasi dewa. Itu sangat layak untuk dirayakan. Han Li dengan hati-hati menilai pendeta Tao sebelum senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamu memiliki mata yang tajam, Senior Han. Sayangnya, aku sudah terjebak di basis kultivasi ini selama beberapa ratus tahun. Aku tidak yakin apakah aku akan dapat mengambil langkah terakhir sebelum umurku habis. Jawab pendeta Taois dengan senyum masam. Han Li memberinya senyum tipis sebagai tanggapan, dia menarik slip batu giok merah dari pedang emas kecil sebelum memeriksa isinya dengan indera spiritualnya. 3 kultivator lainnya menunggu dengan sabar di samping. Beberapa saat kemudian, Han Li menarik indera spiritualnya dari slip batu giok dan mengucapkan nama suatu tempat. Rawa Fajar Terapung. Apa? Bagaimana mungkin tempat itu? Seru Zuo Chong setelah mendengar ini. Dong Guo Feng dan pendeta Tao juga terkejut dengan perkembangan ini. Kenapa? Apa ada yang salah dengan tempat itu? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Itu pernyataan yang meremehkan. Tempat itu sering dikunjungi oleh makhluk dari ras lain, dan banyak rekan Taois kita mati di sana setiap tahun. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, Zuo Chong menjelaskan dengan suara muram. Dan kita akan menjadi satu-satunya regu yang berpatroli di tempat ini. Han Li bertanya dengan sedikit terkejut di wajahnya.
Itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Rawa Fajar Terapung adalah tempat yang sangat besar, bahkan jika kita terbang tanpa henti, kita masih membutuhkan waktu setengah bulan untuk terbang mengelilinginya. Secara umum, akan ada 4 atau 5 regu yang berpatroli di tempat itu, jelas Pendeta Daoisma. Jika kita bukan satu-satunya pasukan di sana, maka kita tidak perlu mengeluh. Kita hanya perlu lebih berhati-hati, kata Han Li dengan suara acuh. Senior Han, kamu tidak akan menyadari hal ini, tapi 2 tahun lalu, pemimpin Suan Guang dari regu ke-12 diserang oleh makhluk suku bayangan di Rawa Fajar Terapung, dan dia tewas di tempat kejadian bersama dengan 2 rekannya, senior Suan Guang kultivator transformasi Dewa Pertengahan pada saat itu. Apakah begitu? Ekspresi Han Li akhirnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari lorong-lorong di kedua sisi aula saat beberapa orang lagi muncul. Di antara mereka ada 5 pria dan seorang wanita, 2 di antaranya adalah pria lanjut usia, 2 di antaranya tampak seperti pasangan parubaya, dan 2 lainnya adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia akhir belasan tahun, serta seorang pria kekar. Ini adalah anggota regu yang telah bermeditasi di ruang kultivasi yang sunyi, dan mereka muncul setelah diperingatkan akan kedatangan pedang pembawa pesan. Mereka semua agak terkejut melihat Han Li sebelum membungkuk hormat kepadanya setelah perkenalan yang dilakukan oleh Zuo Chong. Han Li menanggapi dengan sopan. Setelah menyapu indera spiritualnya melalui anggota regu ini, dia melirik remaja itu, yang memperkenalkan dirinya dengan nama keluarga Ying. Ini berada di puncak tahap jiwa baru lahir, seperti Pendeta Daoisma dan Zuo Chong. Anehnya, keduanya dengan basis kultivasi terendah adalah sepasang lelaki tua. Setelah mengetahui mereka dikerahkan untuk berpatroli di Floating Down Swamp, mereka semua juga menjadi sangat khawatir. Baiklah, kita tidak bisa mengubah pesanan oleh atasan kita, jadi kita harus lebih berhati-hati dalam beberapa tahun ke depan. Ayo berangkat besok, pastikan kalian semua sudah siap untuk perjalanan kita saat itu. Han Li mengeluarkan beberapa instruksi sebelum masuk ke salah satu lorong. Dia kemudian menemukan ruang kultivasi yang sunyi untuk dirinya dan menetap di sana. Reaksi acuh Han Li membuat semua yang hadir semakin khawatir. Semua orang berpaling ke Zuo Chong. Pria muda yang tampak remaja itu bertanya, "Kakak Zuo, apakah Anda memberitahu senior Han tentang bahaya Rawa Fajar Terapung?" "Tentu saja, tapi sepertinya dia tidak benar-benar menganggapku serius." Zuo Chong menghela nafas. "Lagi pula kita tidak punya pilihan dalam masalah ini. Perintah dikeluarkan oleh panel tetua, apa yang akan kita lakukan?" Tolak perintah itu, wanita di antara mereka berkata dengan suara pasrah. "Jelas kita tidak bisa menolak perintah, tapi setidaknya kita harus memperingatkan senior Han tentang bahaya rawa sehingga dia bisa menangani situasi dengan lebih hati-hati. Jika kita benar-benar bertemu makhluk kuat dari ras asing itu, kita harus sudah siap," kata Pendeta Taoma dengan membelai janggutnya. Zuo Chong terdiam sesaat sebelum berkata, "Tidak perlu terlalu khawatir, semuanya. Rawa Fajar Terapung memang tempat yang cukup berbahaya, tetapi makhluk yang benar-benar kuat dari ras asing masih cukup langka di sana. Selain itu, karena betapa berbahayanya rawa itu, kami akan menerima hadiah yang bagus untuk usaha kami, dan kami akan dapat beristirahat lama setelah misi patroli ini. Selama kami dapat bertahan beberapa tahun ke depan, kami akan kemungkinan akan ditugaskan ke area yang kurang berbahaya setelahnya." Kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan senior Han, kembali dan buat persiapan untuk perjalanan kita besok. Pada saat ini, Han Li sedang duduk dengan menyilangkan kaki di dalam ruang kultivasi yang sunyi, dan ada cahaya keemasan samar yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Ada lingkaran cahaya emas yang berkedip tak menentu di belakang kepalanya. Sehari berlalu dalam sekejap mata.
Ketika Han Li membuka matanya lagi dan muncul dari ruang kultivasi yang sunyi, Zuo Chong dan semua orang sudah menunggunya di sana. Mereka semua segera bangkit dan memberi hormat saat melihat Han Li. Han Li melambaikan tangan sebelum mengalihkan pandangannya ke arah seorang kultivator wanita cantik. Wanita ini tampak berusia 20-an, dan kulitnya yang putih bersih. Matanya berkilauan seperti sepasang bintang terang, dan Han Li dikejutkan oleh rasa keakraban ketika dia memandangnya, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melakukan pengamatan ini. Senior Han, ini Perisu, dia adalah keturunan langsung dari seorang kultivator naik, Pendeta Taoma memperkenalkan sambil tersenyum. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini, tapi dia hanya mengangguk dengan ekspresi tenang. Kultivator wanita juga tampaknya memiliki kepribadian yang agak dingin dan menyendiri, dan dia hanya menyampaikan sapaan terpotong ke arah Han Li sebelum terdiam. Jika semua orang ada di sini, mari kita berangkat. Han Li tidak menunda lagi saat dia memimpin semua orang keluar dari aula, langsung menuju ke aula batu teleportasi di dekatnya. Aula ini dijaga oleh kelompok lain, dan ada bahtera emas yang terletak di dalam aula, tetapi tidak perlu menggunakan harta karun itu karena teleportasi hanya akan menempuh jarak yang relatif pendek. Setelah menyerahkan lencana pengenalnya untuk diperiksa, pasukan mereka dibagi menjadi 4 kelompok untuk diteleportasi dalam pertarungan terpisah. Di tengah 3 kilatan cahaya putih berturut-turut, semua 11 anggota regu diteleportasi keluar dari Deep Heaven City dan muncul di tempat yang asing. Setelah menghilangkan pusing dari teleportasi, Han Li memeriksa sekelilingnya, dan alisnya sedikit berkerut. Mereka ditempatkan di dalam ruangan batu kecil dengan formasi teleportasi satu arah di bawah kaki. Ada semua jenis rune yang diukir di dinding, semuanya berkedip-kedip dan sepertinya telah diselimuti batasan. Pendeta Taoma dan lainnya yang telah diteleportasi ke tempat ini sebelumnya sedang menunggu mereka di luar formasi. Han Li keluar dari formasi teleportasi menuju pintu kamar batu. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok birunya dan melambaikannya ke pintu. Han Li segera meluncur ke lorong sebagai seberkas cahaya biru. 10 bawahannya juga buru-buru melepaskan teknik gerakan mereka untuk mengejar. Tidak lama setelah orang terakhir meninggalkan kamar batu, cahaya spiritual menyala dari pintu, dan pintu itu perlahan tertutup kembali. Sementara itu, Han Li sudah muncul dari lorong dan berdiri di udara di atas gunung kecil, mengamati sekelilingnya dari tempat yang menguntungkan di atas. Mereka saat ini terletak di dalam rangkaian pegunungan yang suram dan tandus. Sekitar 50 km di belakang mereka, hamparan cahaya putih yang luas dapat terlihat, di baliknya terdapat tembok kota yang besar. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, semua orang masih bisa melihat cahaya spiritual yang menakjubkan yang berkedip dari rune di tembok kota. Han Li menilai tembok kota untuk waktu yang lama dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sejauh yang dia ketahui, tembok Deep Heaven City yang menghadap dunia purba tidak memiliki gerbang. Setiap manusia atau iblis yang ingin mengakses kota dari sisi ini harus melakukannya melalui formasi teleportasi di dalam kota. Dengan pengaturan ini, pembatasan yang ditempatkan di tembok kota akan mencegah makhluk ras asing dapat menyusup ke kota. Namun, Han Li tidak tertarik dengan itu. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Di sana, dia disambut oleh pemandangan pegunungan yang rimbun, semua dengan ukuran berbeda. Adegan kedamaian dan ketenangan digambarkan, membuatnya cukup sulit dipercaya bahwa tempat itu terletak di dunia purba. Menurut peta, yang disebut Rawa Fajar terapung berjarak sekitar 5.000 km dari tempat ini. Karena medan khusus di sana, indera spiritual kultivator terganggu, yang menjadikannya tempat yang sempurna bagi mata-mata dari ras asing untuk mensurvei Deep Heaven City dari jauh. Dengan demikian,
Deep Haven City tidak punya pilihan selain mengerahkan kelompok kultivator untuk berpatroli secara teratur di daerah tersebut. Namun, semua mata-mata dari ras asing cukup kuat dan sangat mahir dalam teknik penyembunyian. Dengan demikian, banyak manusia secara teratur menjadi mangsa makhluk-makhluk ini dan binasa di dalam rawa. Inilah mengapa itu dianggap sebagai salah satu area paling berbahaya untuk tugas patroli, dan semua kultivator yang bertugas patroli berdoa agar mereka tidak ditugaskan ke tempat terkutuk ini. Namun, Han Li telah dikerahkan ke daerah ini, jadi dia harus lebih berhati-hati selama beberapa tahun ke depan. Dengan mengingat hal itu, dia melirik kelompok di belakangnya saat dia menginstruksikan, "Ayo pergi." Dengan demikian, pasukan mereka yang terdiri dari 11 orang terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya. Jarak lebih dari 5.000 kaki tentu saja tidak sulit untuk ditempuh oleh sekelompok kultivator di atas Naschen Soul Stage. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama sebelum Han Li melihat tujuan mereka di kejauhan. Lampu hijau bergolak muncul di bidang penglihatannya terlebih dahulu. Setelah mendekat, Han Li berhasil mengidentifikasi bahwa ini bukanlah garis hijau, itu malah hamparan kabut keruh yang luas. Dia melambat sedikit saat dia membalikkan tangan, di mana platformasi khusus muncul di telapak tangannya. Han Li mengarahkan jarinya ke platformasi, dan lapisan cahaya merah langsung menyala di permukaannya. Pada saat ini, semua kultivator di belakangnya juga mengeluarkan platformasi yang identik dan melakukan hal yang sama. Platformasi ini dikenal sebagai pelat roh asing, dan merupakan harta karun yang diberikan kepada semua kultivator dari Deep Haven City yang bertugas berpatroli. Harta karun itu memungkinkan mereka mendeteksi keberadaan makhluk dari ras asing dalam jarak tertentu. Keterbatasan pelat ini adalah bahwa efek pendeteksiannya hanya berlaku pada satu arah, tetapi dengan begitu banyak pelat yang dipanggil sekaligus, semuanya berfokus pada arah yang berbeda, terbukti sangat berguna. Jadi, Han Li dan kelompoknya membawa pelat formasi di tangan mereka saat mereka melambat.